Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tools peretasan. Tools peretasan terbagi atas 10 tools. Namun, sekarang kami hanya akan membahas 3 dari 10 tools tersebut, yaitu farming, sequare, dan backdoor. Jadi teman-teman, dari 3 tools ini, kami membuat 5 pokok bahasan, yaitu 1. Pengertian, 2. Cara kerja, 3. Dampak, 4. Tanda-tanda bila terkena serangan penipuan, 5. Cara pencegahan agar terhindar dari tools-tools penipuan ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita mengenai tools pembahasan. Selamat menyaksikan. Farming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis serangan dunia maya yang mengarahkan penggunaan ke situs web palsu atau manipulasi sistem komputer mereka untuk mengumpulkan informasi sensitif. Juga dikenal sebagai phishing farmasi atau phishing tanpa iming-iming. Farming tanpa iming-iming. Farming adalah kombinasi kata phishing dan farming yang menunjukkan sifat serangan dalam skala besar. Sifat serangan dalam skala besar, serangan ini berfokus pada manipulasi sistem DNS, dominant name system atau host file pada perangkat penggunaan. 1. DNS farming. Dalam serangan DNS farming, penyerang mencoba memanipulasi sekitar DNS agar mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang dikendalikan oleh penyerang. 2. Modifikasi host file. Teknik ini melibatkan mengubah host file di komputer pengguna atau konfigurasi DNS di jaringan lokal. Host file adalah file lokal di komputer yang memetakan nama domain ke alamat IP tertentu. Penyerang dapat memodifikasi file ini untuk mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya, bukan situs resmi. 3. Infeksi malware. Malware seperti virus komputer, trojan, atau keylogger dapat digunakan untuk melakukan serangan farming. Program jahat ini dapat menginfeksi komputer atau jaringan pengguna, mengubah pengaturan DNS, atau memanipulasi file host. Saat pengguna mencoba mengakses situs web yang sah, mereka tanpa sadar dialihkan ke situs berbahaya. 4. Penipu DNS server. Penyerang dapat menyiapkan penipu server DNS atau menyusupi server yang sudah ada. Saat pengguna mencoba mengunjungi situs web yang sah, permintaan mereka dialihkan ke DNS yang berbahaya ini. Server kemudian memberikan alamat IP palsu, mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang meniru versi aslinya. Dampak penipuan farming. 1. Pencurian informasi pribadi. 2. Penipuan keuangan. 3. Kerugian finansial. 4. Ketidaknyamanan dan kekhawatiran pengguna. 5. Penyebaran malware. Dan ke-6. Penggunaan identitas palsu. 1. Adanya perubahan yang mencurigakan atau pengejaan yang tidak biasa. 2. Adanya modifikasi pada host file. 3. Adanya peringatan dari browser. 4. Terjadi perubahan yang tidak biasa atau entry DNS yang mencurigakan. Cara mencegah terjadinya penipuan farming. 1. Gunakan layanan DNS yang aman untuk melindungi terhadap keracunan server DNS. Metode umum yang digunakan dalam serangan farmasi. 2. Selalu perbarui sistem Anda dengan patch keamanan terbaru. 3. Berhati-hatilah saat memasukkan informasi pribadi secara online. Pastikan Anda berada di situs web yang sah dan aman sebelum mengirimkan informasi sensitif apapun, seperti kredensial masuk atau data keuangan. 4. Periksa kembali URL situs web sebelum mengklik tautan apapun atau memasukkan informasi Anda. Cari HTTPS di URL dan pastikan alamat situs web cocok dengan situs yang sah. 5. Gunakan autentikasi 2 faktor atau multifaktor bila memungkinkan untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun Anda. 6. Menghindari koneksi ke jaringan Wi-Fi publik yang sewenang-wenang atau hotspot yang tidak dikenal, bahkan saat menjelajah internet dengan santai. 7. Manfaatkan perangkat lunak antivirus terpercaya untuk melindungi diri Anda dari malware dan menjaga privasi online Anda. 8. Gunakan DNS Security Extension atau
DNSS, etc. Spyware adalah perangkat lunak yang diinstal secara tidak sah di komputer seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka dan digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa sepengetahuan pengguna. Sesuai dengan namanya, spyware berasal dari fungsi utama perangkat lunak untuk memata-matai pengguna. Ini dirancang untuk menyerang perangkat secara diam-diam, mencuri informasi sensitif dan data penggunaan internet, dan meneruskan ke pelaku ancaman, pengiklan, perusahaan data, atau pihak berkepentingan khusus lainnya. Cara kerja spyware. 1. Instalasi tanpa izin. Spyware biasanya diinstal tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pengguna. Hal ini bisa terjadi ketika pengguna mengakses unggahan berbahaya, link mencurigakan, atau melalui program lain yang terinfeksi virus. 2. Pengumpulan data. Setelah terpasang di perangkat pengguna, spyware akan mulai mengumpulkan berbagai jenis data dari perangkat yang terinfeksi. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi pribadi seperti kata sandi, informasi keuangan, data perbankan, histori pencarian, atau aktivitas browsing. 3. Pengiriman data ke server. Data yang dikumpulkan oleh spyware akan dikirim ke server milik pelaku serangan. Server ini sering disebut sebagai CNC atau Command and Control. Dari sini, penyerang dapat memanfaatkan data tersebut untuk keperluan tindakan kejahatan lainnya, seperti pencurian identitas, penipuan finansial, atau serangan lainnya. 4. Pengambilan perintah. Setelah data terkirim, spyware dapat menerima perintah dari server CNC. Perintah ini berupa instruksi untuk mengumpulkan data lebih lanjut, mengirim informasi, atau bahkan mengaktifkan fungsi-fungsi tertentu pada perangkat target. Dampak penipuan spyware. 1. Pelacakan dan peretasan informasi pribadi. 2. Perampasan privasi penggunaan. 3. Penurunan performa perangkat. 4. Rentannya keamanan sistem. 5. Kerugian pada bisnis. Tanda-tanda terkena serangan spyware. 1. Baterai dan paket data cepat habis. 2. Kinerja ponsel melambat. 3. Ada aplikasi misterius. 4. Ponsel lebih cepat panas. 5. Gangguan pada program. Cara mencegah terjadinya penipuan spyware. 1. Jangan membuka email phishing dari pengirim yang tidak dikenal. 2. Jangan mengunduh file kecuali berasal dari sumber terpercaya. 3. Gunakan program keamanan cyber terkemuka untuk melawan virus spyware tingkat lanjut. Secara khusus, carilah keamanan cyber yang mencakup perlindungan waktu nyata. 4. Perbarui sistem Anda. 5. Hindari pop-up. 6. Selalu baca syarat dan ketentuan. Apa itu backdoor? Backdoor merujuk pada suatu metode yang memungkinkan pihak yang tidak sah untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam suatu sistem atau jaringan. Hal ini dapat memberi peluang bagi pihak yang tidak berwenang untuk memanipulasi atau mengambil alih kontrol atas sistem tersebut. Cara kerja backdoor. 1. Mengidentifikasi kerentanan. 2. Menginjeksi kode berbahaya. 3. Mengeksploitasi kerentanan keamanan. 4. Pemasangan backdoor. 5. Pengelabuan melalui trojan. 6. Penyusupan fisik atau jaringan. 7. Pembuatan saluran tersembunyi. 8. Melakukan penghindaran deteksi. 9. Eksploitasi pada skala. 10. Pengambil alihan kontrol. Tanda-tanda terkena serangan backdoor. 1. Perubahan file dan perubahan sistem. 2. Perubahan pada log keamanan. 3. Perubahan aktivitas pengguna. 4. Perubahan perilaku aplikasi. 5. Perubahan aktivitas jaringan. 1. Pembaruan perangkat lunak teratur. 2. Firewall yang kuat. 3. Menggunakan sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. 4. Pemintaian keamanan rutin. 5. Monitoring aktivitas jaringan. 6. Penerapan kebijakan keamanan yang kuat. 7. Audit dan pemantauan log sistem dan aplikasi. 8. Pengelola hak akses yang ketat. Sekian penjelasan kami mengenai tools peretasan. Dengan ini, kami pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih.